Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di dalam kita berdiskusi ya, kita sharing-sharing ilmiah saja ya, mengenai apa yang sekarang terjadi di media sosial yang sedang viral atau yang sedang banyak diperbincangkan ya. Dimulai dari yang pertama adalah mungkin itu sudah sering banyak yang dibahas, yaitu Trans 7 yang memberikan narasi-narasi sangat tajam menurut saya, tajam banget, dikemas dengan rapi kepada intinya ke pesantren lah. Saya juga nggak mau juga sosok mau ngebela NU, nggak usah dibela lah ya, NU nggak usah dibela ya. Wah, ini melecehkan saya juga, jenengan yang dulu pendukung iman, dulu jenengan juga bilang orang yang ro'an, yaitu santri-santrinya Mbak Alawi yang seperti itu disebutnya tuh budak nyaman ya. Tapi sekarang kayak kompak, tidak terima. Apa bedanya pelecehan terhadap yang itu dijadikan dokumentasinya adalah Lirboyo dengan pelecehan terhadap para habaib? Harusnya adil ya. Kan saya menyenangi hal ini, tapi harus punya pemikiran yang adil ya. Ini ro'an, ini tradisi pesantren, tahu itu. Tapi kenapa dulu ketika ada orang yang seperti itu sama para habaib, cium tangan, cari si ro'annya pesantren salaf dimanapun, orang-orang sufi, tapi kenapa diserang orang-orang Balawi sebagai ini adalah budak Yaman ya. Tapi sekarang kepada kiai baru dibela. Bukan berarti saya nggak ngebela ya, cuman ini kok seperti ini ya. Ayo jujur dong ya, kita juga sangat apa disebutnya ya, yang menyesalkan ya. Ini Trans 7 gila juga punya narasi seperti itu gitu, berani terhadap hegemoni yang banyak di Indonesia itu seperti NU ya. Meskipun saya bilang orang-orang kaum NU-nya dan disebutnya oknum-oknumnya tidak objektif, tapi ketika dulu orang-orang divideokan yang cium tangan ro'an kepada Kang Ayib disebutnya budak Yaman ya. Kenapa nggak ada yang bela? Sama kita ahlu sunnah wal jamaah ya. Kita sama pecinta sufi, ittiba'il minal sufi, tasawuf falsafi, akhlaki amali. Tapi kenapa kok beda gitu reaksinya? Mungkin karena ini adalah Kiai Nusantara, yang itu kiainya Kiai Ba'alawi Yaman gitu ya. Saya bilang ini bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas ketidakadilan sikap kita dulu kepada guru-guru besar yang nyium tangan Habib Umar, yang nyium tangan habaib-habaib yang besar disebutnya budak Yaman. Tapi sekarang yang nyium tangan kiai itu ro'an. Ini dari dulu udah tahu, kita kan belajar adab sulukul murid, belajar ta'lim bagaimana kita mentakzimkan guru-guru kita. Enggak usah lah sok-sokan membela NU. Dulu kemana aja para ulama, para habaib kita dilecehkan nasabnya, disebut palsu. Bayangkan sama orang bernama Imaduddin itu ya. Biasa aja jenengan, ini biasa. Mungkin kontennya salah paham si Trans 7, atau mungkin karena emang nggak ngaji, atau mungkin emang Wahabi dia. Ini yang lebih besarnya adalah orang namanya Imaduddin memutuskan nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dengan caranya dia, dengan kezaliman dia, dengan kejahatannya dia. Biasa aja, aku tidak mau ikut campur dengan urusan habaib. Biarlah data dengan data, ilmiah dengan ilmiah, bukan ilmiah Bahlul. Ini orang jahat ini Imaduddin. Dia mencoba punya statement yang sudah dipatahkan oleh Gus Rumel
Gus Wafi, yang di situ ada Gus Wafi orang Sidogiri. Mungkin dari beberapa juga yang punya statement banyak, ketika siap untuk ditampilkan di hadapan umum dianya gak hadir. Nih Madudin ini gak hadir, katanya pengen debat 3 hari 3 malam, gak hadir ya, malah hadirnya di podcast Roma Irama ya. Kacau ini. Sekarang aja reaksi kami tidak terima atas pelecehan Trans 7 kepada para kiai. Iya, kita juga sangat merasa dirugikan karena kita semuanya dengan lembaga pesantren ini pasti disamaratakan. Apalagi NU, apalagi Ahlus Sunnah Jamaah. Tentunya ini di luar dari minus Wahabi gitu. Tapi ketika nasab diacak-acak sama si Imad ini, Abbas buntet juga, diam aja gitu, tidak ada reaksi. Ini adalah biasa. Biasa apa? Dia bilang Ba'alawi palsu, bayangin. Dia bilang udah palsu, haplogrupnya G. Dia nggak mau dengar. Ibaratnya kesepakatan ulama yang dulu-dulu. Walaupun semua ulama mensahihkan Ba'alawi, saya tetap membatalkan Ba'alawi. Qala iman. Oke. Mudah-mudahan akalnya dipakai ya. Jernih pikirannya, mana yang bahaya sama yang biasa saja. Sekarang udah banyak yang mendukung lah. Saya bilang gak usah lagi ada pembelaan lagi lah. Insya Allah orang dihinakan pasti mulia. Kiai Haji Anwar Mansur insya Allah orang mulia. Dihinakan semakin hina, namanya gahru semakin dibakar semakin wangi. Jadi gimana ya, menurut saya terlalu lebay lah kalau banyak yang bela. 1 orang 2 orang udah cukup, LBHN udah cukup ya. Cuman paling diajak arahkan aja itu, kalau siapa tahu itu intelektual, aktor intelektual Trans 7-nya siapa tahu orang-orang ngerti itu. Kalau itu orang ngerti, ayo habisin tuh, dihukum. Berarti sengaja itu mau jelekin Ahlus Sunnah wal Jamaah cara-caranya kita ya. Tapi kalau misalnya emang tidak sengaja, emang murni kebodohan karena orang gak ngaji, ya udah kasih hukum sosial atau hukum secara itu, kasih kesempatan untuk 2 kali 3 kali ya. Kalian juga kan pernah bikin kesalahan, berarti kan harus diberi kesempatan 2 kali sampai 3 kali. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.